Definisi portofolio pelanggan. Portofolio berasal dari dua kata, yaitu port atau singkatan dari report yang berarti laporan dan folio yang berarti penuh dan lengkap. Jadi portofolio yaitu laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Definisi umum dari portofolio yaitu suatu kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu perangkat analisis portofolio pelanggan. Perangkat analisis portofolio pelanggan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari kekuatan atau strength atau kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisa SWOT menunjukkan lingkungan internal S dan W, begitu juga dengan lingkungan luar A, O, dan T. Audit internal SW mencari kekuatan dan kelemahan fungsi-fungsi bisnis, penjualan, pemasaran, operasi, keuangan, dan manajemen SDM. Audit eksternal OT memeriksa hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham eksternal langsungnya yaitu pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan penanaman modal. Analisis SWOT berorientasi CRM, akan mencari pelanggan atau pelanggan potensial yang muncul dari analisis tersebut. Yang kedua adalah analisis PASTE. PASTE merupakan singkatan dari kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan environment. Suatu analisis akan mencoba memilih kondisi utama yang mempunyai dampak terhadap bisnis. Yang ketiga, analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter dikembangkan oleh Porter. Porter menyatakan bahwa profitabilitas suatu industri sebagaimana diukur oleh pengembalian modal yang 40 dijalankan relatif dengan biaya modal yang ditentukan oleh 5 sumber tekanan kompetitif. Kelima sumber tersebut mencakup 3 kondisi horizontal dan 2 vertikal. Yang keempat adalah analisis matriks BDG. Matriks BDG atau Boston Consulting Group disusun untuk menganalisis portofolio produk perusahaan dengan tujuan untuk menggambarkan apa saja yang diperlukan pada strategi tersebut. Analisis tersebut mempertimbangkan 2 kriteria, yakni pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar, untuk mengidentifikasi di mana profit dan aliran uang tunai didapatkan. Bagian selanjutnya yaitu peramalan penjualan. Terdapat teknik peramalan penjualan. Yang pertama, metode kualitatif. Terdapat 2 metode. Yang pertama, survei konsumen, yaitu survei konsumen meminta konsumen atau petugas purchasing untuk memberikan pendapat atas apa yang mereka cenderung akan beli pada periode peramalan. Yang kedua, estimasi atau perkiraan tim penjualan, yaitu perkiraan tim penjualan dapat berguna ketika penjual telah membangun hubungan dekat dengan konsumen mereka. Metode rangkaian waktu. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, rata-rata bergerak. Metode ini adalah metode yang paling sederhana. Titik metode ini membutuhkan penjualan di sejumlah periode sebelumnya dan rata-ratanya. Proses perhitungan rata-rata
dapat mengurangi atau menghilangkan variasi acak. Yang B, penghalusan eksponental, yaitu sebuah variasi yang digunakan untuk memberi bobot pada periode yang lebih baru dengan lebih berat. Yang C, dekomposisi rangkaian waktu. Yang metode dekomposisi diterapkan ketika ada bukti pola siklus atau musiman dalam data historis. Metode ini berusaha untuk memisahkan 4 komponen rangkaian waktu, yaitu faktor tren, faktor siklus, faktor musiman, dan faktor acak. Selanjutnya metode klasual terbagi dari 2. Yang pertama, indikator utama. Indikator utama adalah beberapa aktivitas kontemporer atau peristiwa yang menunjukkan bahwa kegiatan atau acara lain akan terjadi di masa depan. Yang kedua, model regresi, yaitu model regresi bekerja dengan menggunakan data pada sejumlah prediktor variabel untuk memperkirakan permintaan di masa mendatang. Titik variabel yang diprediksi disebut variabel dependent. Selanjutnya adalah poin D, nilai seumur hidup pelanggan. Adapun pengertian dari nilai seumur hidup pelanggan atau CLV adalah nilai yang diwakili pelanggan untuk perusahaan selama seluruh periode menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. CLV mencakup semua transaksi moneter yang telah dibuat hingga saat ini atau profitabilitas pelanggan yang telah diberikan pelanggan kepada perusahaan serta semua yang berpotensi dihasilkan di masa depan. Adapun rumus dari perhitungan dasar nilai seumur hidup pelanggan adalah ET dikurangi AT dibagi 1 ditambah I dikali T, di mana T adalah durasi hubungan bisnis, ET adalah pendapatan dari satu pelanggan, AT adalah biaya yang dikeluarkan untuk layanan pelanggan, dan I adalah tingkat kalkulasi yang menggunakan durasi seluruh hubungan pelanggan sebagai jumlah kalkulasi. Strategi portofolio pelanggan. Protect the relationship. Customer dapat menarik perhatian competitor. 2. Re-engineer the relationship. Customer yang sudah tidak lagi menguntungkan dapat dijadikan customer yang menguntungkan jika biaya untuk melakukan hubungan dan ditekan. 3. Enhance the relationship. Menerapkan upselling dan cross-selling guna memindahkan pelanggan ke tangga nilai yang lebih tinggi. 3. Harvest the relationship. Ketika customer sudah mencapai di tahap maksimum, perusahaan ingin untuk memanfaatkan pendapatan dari pelanggan lama. 4. End the relationship. Jika memang customer sudah tidak lagi menguntungkan, dapat dilakukan pemecatan customer. Selanjutnya, win back the customer. Terkadang customer memilih supplier lain. Jika pelanggan tersebut memberikan nilai yang signifikan, maka ada strategi untuk mendapatkan kembali paham. Yang terakhir, start the relationship. Setelah mengidentifikasi pelanggan strategis, berikutnya adalah membuat rencana agar pelanggan tersebut bisa memberi value yang lebih.